Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu Binti akan memberikan pelajaran IPS kelas 7 tentang materi pengaruh akibat interaksi antar ruang. Nah, lebih jelasnya kalian lihat penjelasan Ibu Binti berikut ini. Materi IPS kelas 7, bab pertama tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Kompetensi dasar, memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran, menjelaskan perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan, seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi, informasi, dan modal. Wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Semua bentuk interaksi tersebut berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingan selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia atau sering disebut kota. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan yaitu 1. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah, karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. 2. Perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya, terjadi alih fungsi dari lahan pertanian menjadi pemukiman. Hal yang sama juga terjadi pada industri, perdagangan, jasa, dan lainnya yang memerlukan lahan untuk menampung aktivitasnya. Dengan demikian, terjadilah penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian. Contohnya, permukiman, industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. 3. Perubahan orientasi mata pencaharian. Interaksi spesial umumnya itu terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Jenis pekerjaan juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerja lain. 4.
berkembangnya sarana dan prasarana, terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Contohnya, kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain. Terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. 5. Adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat akan disertai pula dengan saling pengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok. Perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari satu daerah ke daerah lainnya, bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh sekali. Contohnya, gaya busana aktor dan aktris di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. 6. Berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencaharian, etnik, atau suku bangsa. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Demikian materi yang saya berikan tentang pengaruh akibat interaksi antar ruang. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, jangan lupa makan makanan yang bergizi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.